Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Limadi Adhigita Arsani dengan NIM 2312021033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini saya akan menyampaikan argumen dan jawaban saya terkait salah satu soal untuk ujian tengah semester mata kuliah lintas prodi pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini saya memilih soal nomor 3, yakni bagaimana peran guru dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, kemudian contoh strategi konkret yang dapat dilaksanakan. Baik, jika kita berbicara tentang peran guru, seperti yang kita tahu, saat ini peran guru tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik, di mana guru ini dituntut untuk menjadi role model. Jadi selain menyesuaikan strategi pembelajaran yang mempermudah pembelajaran bagi siswa, guru sekarang dituntut untuk dapat membangun dan mendidik anak-anak agar memiliki sifat-sifat atau nilai-nilai positif dalam diri mereka. Menurut Julfianti dan kawan-kawan pada tahun 2025, dalam penelitiannya yang berjudul The Role of Teachers in Learning for Children with Special Need in Elementary School, disampaikan bahwa peran guru menjadi salah satu kunci untuk membangun lingkungan yang kondusif dan suportif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini juga disampaikan bahwa pendidikan inklusif ini sangat bergantung keberhasilannya terhadap kompetensi guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran yang inovatif dan adaptif untuk mengakomodasi perbedaan atau keberagaman dalam suatu kelas. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa guru ini tidak hanya berperan pada aspek akademik seperti yang saya sampaikan tadi hanya sebagai pengajar, tidak, namun guru ini juga berperan dalam aspek sosial, yaitu untuk membangun rasa empati, kebersamaan, kepedulian, keterbukaan kepada siswa-siswa yang diajar. Beberapa strategi yang dapat kita laksanakan untuk mengakomodasi tujuan ini, yakni yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru di sini dapat melakukan diferensiasi konten, produk maupun proses yang mendukung kebutuhan siswa. Misalnya dalam satu kelas terdapat siswa yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi apa yang dilakukan guru? Guru dapat memfokuskan pembelajaran pada diskusi verbal sehingga anak dengan kebutuhan khusus tersebut dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana anak-anak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peer support atau melaksanakan pendampingan teman sebaya. Nah, jika ada anak berkebutuhan khusus di suatu kelas, guru dapat membuat jadwal yang berisi kapan anak-anak di kelas ini dibagi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus ini. Nah, ini bermanfaat bagi kedua belah pihak karena satu sisi anak berkebutuhan khusus akan memiliki teman yang dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran dan juga saat berada di sekolah. Kemudian satu sisi lain, anak-anak reguler ini dapat lebih mengenal anak berkebutuhan khusus dan membangun rasa empati dan kebersamaan di antara mereka. Kemudian yang terakhir yaitu mengintegrasikan nilai inklusif pada materi pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi naratif teks, guru dapat membuat teks tentang perjalanan atau kisah anak berkebutuhan khusus, bagaimana mereka memandang, bagaimana mereka diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana misalnya anak berkebutuhan khusus ini memiliki mimpi. Jadi dari sana anak-anak reguler bisa melihat bahwasannya, oh jadi seperti ini pandangan anak-anak berkebutuhan khusus terhadap kita. Jadi ini yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di sisi lain anak-anak berkebutuhan khusus juga lebih termotivasi karena merasa lebih dihargai dan lebih dianggap keberadaannya. Jadi dari strategi-strategi ini diharapkan guru mampu untuk mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler untuk mengoptimalkan potensi diri mereka, sehingga nantinya guru dapat membuka peluang yang besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam bidang akademik, non-akademik, kemudian juga di masyarakat. Dan harapannya guru-guru kedepannya akan melaksanakan pelatihan dan evaluasi berkala sehingga memiliki kompetensi yang memenuhi apa yang diperlukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup video ini dengan Paramasanti.
Om Santi, Santi, Santi Om.